Selamat pagi anak-anak. Materi hari ini adalah kita akan menentukan nilai pecahan dari suatu kuantitas tertentu. Nah, jadi langsung saja Pak Guru jelaskan ya bagaimana contoh-contoh pengerjaannya. Nah, dari sini sudah ada contoh soal nomor 1, yaitu Beni membeli 50 buah mangga di pasar. Setelah sampai di rumah, ternyata sebanyak 20 butir buah mangga rasanya manis dan sisanya rasanya asam. Lalu pertanyaan yang A, berapa bagian buah mangga yang rasanya manis? Lalu yang B, berapa bagian buah mangga yang rasanya asam? Nah, dari soal ini tadi di atas dikatakan bahwa Beni itu membeli buah mangganya ada 50 buah. Lalu yang rasanya manis ya, itu ada 20 butir. Jadi di sini kita bisa tuliskan rasanya manis itu ada 20 butir atau 20 buah. Boleh juga ditulis buah atau butir. Kemudian sisanya masam. Berarti dari 50 buah mangga ada 20 yang manis. Maka sisa yang asam itu adalah 50 dikurangi yang manis tadi 20. Maka sisa yang asam itu ada 30 butir. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat pertanyaan yang A. Berapa bagian buah mangga yang rasanya manis? Berapa bagian buah mangga yang rasanya manis? Jadi yang ditanyakan berapa bagian buah mangga yang memiliki rasa manis, kita tinggal lakukan. Buah mangga yang manis itu ada 20 butir per atau dibandingkan dengan jumlah keseluruhan buah mangga. Jadi 20 per 50. Nah, ini adalah bagian dari buah mangga yang rasanya manis, 20 per 50. Kalau kita lihat di sini, bilangan pecahan ini kan masih bisa kita sederhanakan atau kita kecilkan. Jadi sebelum kita sebelum kita lanjutkan, kita tinggal disederhanakan dulu. Jadi kalian cukup bagi dengan 10 per 10. Jadi yang di atas 20 dibagi 10 itu dapat 2. Sedangkan yang di bawah 50 bagi 10 atau penyebutnya itu dapat 5. Sehingga jawaban kita jadi bagian buah mangga yang rasanya manis adalah 2 per 5 bagian. Nah, ini yang A selesai. Ya. Kemudian yang B. Jadi yang B ditanyakan berapa bagian buah mangga yang rasanya asam. Nah, kita sama caranya dengan A ya. Karena yang asam itu ada 30 butir, berarti 30 per 50. Lalu karena dua-duanya sama-sama masih bisa disederhanakan, maka kita bagi 10 dan 10. Kenapa harus kita bagi 10 dan 10? Karena 30 dan 50 ini memiliki FPB itu 10 FPB-nya. Berarti mereka sama-sama bisa dibagi 10. Nah, 30 dibagi 10 dapat 3. 50 bagi 10 dapat 5. Nah, berarti sudah selesai. Maka jawabannya sama. Jadi, bagian buah mangga yang rasanya asam adalah 3 per 5 bagian. Nah, ini contoh nomor 1. Kemudian contoh nomor 2. Jumlah anak kelas 6 yang terdapat di SDN 2 Pak Sebali adalah 28 orang. 1/3-nya adalah perempuan. Berapakah jumlah siswa laki-lakinya di kelas itu? Jadi jumlah siswa laki-lakinya di kelas itu ada berapa siswa? Pertama dikatakan jumlah total siswanya itu ada 28 orang. Kemudian yang perempuan ada 1/3. Jadi kita hitung saja, tinggal hitung. Perempuan
Oh, ini soalnya maaf ya. Ini soalnya ganti 27 saja. Karena kalau 28 nanti kita hitungnya koma, angkanya jelek. Jadi ini ganti 27 saja. Nah, jadi yang perempuan dikatakan ada 1/3 bagian. Maka kita tinggal hitung saja. Berapa sih banyaknya perempuan? 1/3 bagian dari 27 orang. Jadi tinggal kita kalikan saja. 1/3 bagian perempuan dikalikan dari totalnya 27 orang. Sehingga kita tinggal lakukan saja 1 dikali 27 dapat 27 per bawahnya 3. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, yang kita kalikan dengan 27 itu adalah pembilangnya atau angka yang di atas, ya, bukan penyebut ya. Jadi 1 kali 27 dapat 27 per 3. 27 per 3 itu 9 siswa atau 9 orang. Jadi dari total 27 orang, yang perempuan setelah kita hitung dapat 9 siswa. Nah, pertanyaannya berapakah jumlah siswa laki-laki? Maka kita bisa tinggal melakukan pengurangan. Laki-laki, tadi totalnya kan 27 orang. Berarti laki-laki itu tinggal 27 kurang 9. Maka jawabannya dapat 18 siswa. Dah, selesai. Nomor 2. Nah, sekarang kita lihat contoh yang nomor 3. Arin diberikan uang oleh ayahnya sebesar Rp18.000. Uang tersebut dibelanjakan 2/6 untuk membeli pensil berwarna. Berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Arin? Oke, jadi Arin itu ternyata punya uang ya. Uangnya Arin itu Rp18.000. Nah, itu uangnya Arin. Lalu ternyata dia mau pakai nih buat belanja, buat membeli pensil warna. Berapa bagian uang yang dia pakai untuk membeli pensil warna? Bagiannya adalah 2/6. Jadi kita tinggal tulis saja membeli pensil ya. Membeli pensil warna. Nah, uang yang dia pakai untuk membeli pensil warna itu 2/6 bagian. Berarti 2/6. 2/6 dari mana? 2/6 dari total ini uangnya. Jadi 2/6 kali Rp18.000. Nah, kita lakukan sama seperti contoh yang tadi di sini, nomor 2. Ya. Jadi kita tinggal kalikan saja pembilang dengan angka 18.000. 2 dikali 18.000 itu dapat 36.000 per 6. Nah, 36.000 dibagi 6, kalian bisa tinggal lakukan pembagian biasa. Itu hasilnya dapat 6.000. Nah, jadi ini adalah harga pensil warna yang harus dibayarkan oleh Arin. Karena ini adalah 2/6 dari 18.000. Jadi jawabannya tinggal kita tulis. Jadi uang yang harus dibayarkan oleh Arin adalah Rp6.000. Ya, ini. Jadi soal contoh nomor 3 selesai. Selanjutnya kita contoh nomor 4. Redan membawa air minum 150 ml ke sekolah. Jika Redan minum 1/5 bagian sebelum masuk kelas dan sisanya akan diminum saat istirahat pertama, berapa mililiter air minumkah yang masih tersisa saat masuk kelas? Oke, jadi total air minumnya tadi, total airnya dia punya 150 ml. Lalu yang pertama dia minum itu 1/5 bagian. Berarti dia minum, kita tulis minum 1/5 bagian. Dari 1/5 dari mana? 1/5 dari 150 mili, berarti dikali 150. Tinggal 1 kali 150, 150 per 5. Tinggal ini, lalu ini kita bagi 150 bagi 5 dapat 30 ml. Nah, sehingga ternyata pertama kali Redan minum, air yang dia minum itu sebanyak 30 ml. Lalu sisanya berapa? Kita tinggal lakukan pengurangan. Sisanya total 150 ml kurangi dengan yang sudah dia minum 30 ml, maka hasilnya kita mendapatkan 120
ml. Ini adalah sisa yang akan dia minum nanti, ya. Itu. Jadi di sini bisa kita tuliskan jadi sisa air minum Redan adalah 120 ml. Itu ya. Jadi kira-kira ini contoh yang keempat. Kemudian contoh yang kelima Pak Guru lewat saja ya. Pak Guru langsung lanjut ke contoh yang keenam saja. Ini. Nah, di kelas 6 terdapat 30 orang siswa. Saat ulangan matematika, ada 18 orang siswa yang lulus ulangan dan sisanya remedial. Berapa persen siswa yang remedial? Berarti pertama kita tulis dulu total siswanya. Total siswa tadi ada 30 orang. Nah, kemudian ketika ulangan ada 18 orang siswa yang lulus. Berarti kita tulis nih lulus. Ada 18 orang. Jadi dari 30 orang ikut ulangan, 18 orang lulus. Berarti yang remedial berapa? Nah, yang remedial. Kan sederhananya begini. Dari total 30 siswa yang ikut ulangan, 18 orang lulus dan sisanya remedial. Berarti sisanya itu adalah sisa dari 30 orang ini. Maka tinggal kita 30 dikurang 18. Dapat orang yang remedial siswanya ada 12 orang. Nah, berarti kita udah tahu nih siswa yang remedial sebanyak 12 orang. Lalu yang dia tanyakan di soal, berapa persen siswa yang remedial? Berarti persentase persen remedial tinggal kita tuliskan orang yang remedial atas siswanya itu ada 12 orang. Dibandingkan dengan keseluruhan siswanya ada 30. Nah, jadi ini yang remedial itu ada 12 per 30 bagian. Ya. Nah, kita mau ubah menjadi persen dia tanya. Kalau anak-anak masih ingat materi yang minggu lalu ya, tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kalau kita ini mau ubah menjadi persen, cukup yang kita lakukan itu tinggal dikali dengan 100%. Nah, itu. Ya, jadi tinggal kita kalikan seperti ini sehingga tinggal 12 kali 100% dapat 1200% per 30. Nah, 1200 dibagi 30 bisa langsung kalian bagi 1200 bagi 30 atau boleh juga ini coret 10 sehingga tersisa 120 dibagi 3. 120 bagi 3 itu dapat 40%. Nah, jadi persentase siswa yang remedial itu ada 40%. Bisa kita tuliskan jadi persentase siswa yang remedial adalah 40% ya. Jadi kira-kira seperti ini contoh penjelasan materi tentang menentukan nilai pecahan dari suatu kuantitas tertentu. Nanti penulisan dari cara-caranya ini nanti Pak Guru akan foto lalu Pak Guru kirim ke grup lagi untuk kalian pelajari kembali ya. Oke, sekian, terima kasih.